ya senyamannya aja. Oke, hari ini sebentar ya, kita full screening dulu. Hari ini saya diamanahkan sama disuruh, dipaksa sama Umi, beda tipis ya, untuk sharing tentang kepercayaan diri. Kenapa? Karena mungkin banyak yang masih belum pede gitu ya, terutama dalam konteks mengajar, padahal ya namanya ustazah pasti kemampuannya di atas muridnya, cuman mungkin banyak yang belum pede. Nanti boleh kalau ada yang mau curhat tentang apa yang dialami juga kan. Kita santai aja, kurang lebih berapa lama ya, Mbak? 90 menit ya? Sampai jam Iya, Kak. 9 ya? Hmm. Oke, sip. Mungkin sebagian besar sudah kenal atau sudah pernah melihat paling enggak ya. Saya Faras, psikolog klinis sebenarnya area utamanya itu anak dan keluarga, tapi ya jadinya macem-macem lah yang di handle termasuk dewasa juga gitu. Nah, sebelum kita mulai, sebelum saya yang panjang lebar menjelaskan, mungkin saya mau dengar dulu dari ustazah-ustazah sekalian. Apa sih yang suka bikin gak pede itu terkait apa sih biasanya? Boleh tulis di chat. Atau kalau ada yang mau on cam juga boleh, biar lebih interaktif gitu. Apa sih suka bikin gak percaya diri? Atau enggak, saya pede banget orangnya kok. Ada yang ngerasa kayak gitu, ada yang ngerasa kurang pede. Wajah mungkin Wajah, kenapa emang wajahnya Ustazah Farah? apa ya? Mungkin penampilan kali ya, lebih ke penampilan sih. Penampilan, oke. Ah, Itu masalah perempuan cantik apa aja yang bikin kurang nyaman penampilan. Ada lagi yang lain? Mungkin ini beda-beda ya, pasti ya. Ada lagi nggak selain penampilan fisik yang hmm, bikin kurang percaya diri? pengalaman public speaking mungkin, Kak. Pengalaman public speaking. Jadi kalau disuruh public speaking, kurang percaya diri. Kalau ditodong jadi MC, mau nggak mau ya, Iya, kalau mendadak ya. Gitu. dijalanin aja. Ada Oke. lagi Kak, kalau saya insecure itu ketika diminta tampil, ketika ada audiens yang menurut itu apa ya, ilmunya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, itu jadi insecurities juga sih buat saya. Oke, kalau nggak terus tahu di kelompoknya ada Mm, orang yang jabatannya lebih ya, tinggi itu gimana? ya itu salah satunya insecurity. Iya Soalnya ya. periode ini dapat. Oh dapat. Tapi kan namanya juga murid belajar Quran ya, pasti harusnya kemampuan baca Quran ustazahnya lebih tinggi. Kalau nggak mungkin ya, pasti dibalik levelnya. Oke, ada lagi? Nggak apa-apa, jujur aja. Apalagi yang suka bikin insecure, yang suka bikin gede, nggak mau kalau disuruh. Itu ya, oh jangan saya deh, itu biasa kalau apa. Kalau tahu latar belakang muridnya, hampir mirip sih dengan saya. Tapi kalau tahu apa sih biasanya apa ustazah yang bikin nggak pede kalau muridnya kayak gimana? Misalnya dari segi pendidikan atau mungkin dari jabatannya lebih tinggi Oke, atau mungkin. S3 gitu ya. Iya. Tapi pernah juga sih ngajar profesor nggak insecure sih, cuman pas tahu cuman Oh aja gitu. gitu. Oke. Kadang-kadang tergantung ininya juga ya, pembawaannya ya. Kadang-kadang ada orang yang jabatannya tinggi tapi nggak menunjukkan itu ya. Jadi biasa aja gitu. Tapi ada orang yang menampilkan diri, memang saya lebih pintar. Itu wajar sih kalau lebih lebih nggak nyaman, terintimidasi gitu rasanya. Itu sebenarnya lebih wajar. Iya, Oke, insecurity itu artinya kan secure. Secure itu artinya aman. Berarti insecurity itu artinya perasaan tidak aman. Tidak aman sama apa ya? Bisa jadi sama diri sendiri, bisa jadi sama orang lain, bisa jadi sama
skenario yang ada di kepala kita, jangan-jangan kalau aku yang ngajar nanti gini gitu. Biasanya tuh itu yang bikin insecure karena ada skenario-skenario yang berputar-putar di kepala kita padahal belum tentu itu terjadi gitu. Jadi kita perlu tahu setiap dari kita pasti punya titik-titik kecemasannya sendiri dan itu mungkin beda. Mungkin ada yang nggak adanya soal pengetahuan, soal kemampuan mengajar, soal kondisi finansial, soal banyak lah ya. Pokoknya ini akan sangat berbeda-beda, tapi yang perlu dipahami ya setiap orang pasti punya gitu sempurna-sempurnanya manusia pasti ada hal yang dia merasa belum terlalu nyaman gitu dirinya sendiri. Dan sebenarnya cemas itu kan salah satu bentuk emosi dasar yang kasih siapa ya? Oh, pasti yang kasih emosi butaan ya. Dan sebenarnya semua emosi itu kita butuhkan, bukan cuma emosi senang aja, tapi emosi cemas itu juga sebenarnya sesuatu yang sangat dibutuhkan gitu. Kenapa? Karena kalau ada orang yang nggak pernah cemas sama sekali, ya dia pasti nggak bersiap-siap. Dia pasti santai banget gitu, nggak pernah mempersiapkan sesuatu, nggak pernah memikirkan, nggak pernah berusaha untuk jadi lebih baik. Kenapa ya? Karena nggak ada kecemasan. Menurut dia udah bagus di semua hal. Ya nggak akan belajar gitu. Sementara kalau kita lagi cemas kan, misalnya mau mau ngisi kelas udah tahu wah saya ngisi wah ini kayaknya ilmu agamanya banyak nih murid yang ini gitu misalnya ya oh ya berarti saya juga harus hati-hati dalam menyampaikan materi misalnya ya oh ini kayaknya murid yang ini ngerti hadis berarti saya nggak boleh salah ngajarinnya saya harus baca lagi harus pelajari lagi gitu kan kalau kita cemas tuh sebenarnya ada efek positifnya gitu kita jadi terus berkeinginan untuk belajar tapi dalam porsi yang wajar karena kalau nggak wajar ya jadinya kita nggak akan bisa maju gitu. Yang lain udah bisa mulai, kita nanti deh jangan aku deh gitu. Misalnya disuruh ngajar level yang lebih tinggi, aduh jangan jangan saya deh gitu. Jadinya nggak akan pernah coba dan akhirnya uh, pikiran bahwa saya tidak bisa itu lebih mungkin terjadi gitu. Karena kita nanti kita bahas soal pikiran perilaku kayaknya ada strategi juga. Nah, ini dulu deh, kecemasan yang berlebihan akan mengganggu karena jadi nggak fokus. Gitu ya, kalau kita perhatiin, kalau kita terlalu cemas, kita jadi nggak fokus sama apa yang mau kita lakukan. Yang kita fokusin apa? Ya cemasnya gitu mau kerja jadinya mikirin aduh ntar gimana ya gitu baru dikasih tugas minggu depan misalnya disuruh apa dapat amanah baru aduh kayaknya nggak bisa deh aduh gimana nih udah mau harinya nih gitu dipikirin mulu udah pasti nggak fokus ngapa-ngapain. Terus bikin nggak bahagia tentu karena jadinya kita nggak bisa menikmati momen-momen yang harusnya dinikmatin. Lagi main sama anak tapi mikir, aduh belum ngerjain lagi nih, belum siap-siap lagi saya. Aduh minggu depan ujian gitu. Padahal lagi main sama anak, padahal lagi makan makanan yang enak misalnya, tapi jadinya nggak bisa menikmati apa yang sedang kita jalani sekarang gitu. Terus menghambat untuk mencoba hal baru. Mungkin kita pernah punya pengalaman uh, menolak sebuah kesempatan, terus ujung-ujungnya nyesal. Ada nggak yang pernah misalnya disuruh ngelakuin sesuatu, terus, aduh saya nggak pede deh, jangan saya deh. Terus begitu kita lihat orang yang gantiin, kayaknya kalau kayak gini saya bisa deh gitu. Mungkin pernah ada momen-momen kayak gitu ya. Atau yang lebih sederhana deh, misalnya ada yang nanya di kelas gitu, nggak pede sama jawaban kita, ternyata temen jawab, sama, ternyata jawaban saya benar, tapi nggak percaya diri, nggak berani ngomong, akhirnya yang nggak dikeluarin dan akhirnya ya nggak ada yang tahu juga kalau kita bisa kan gitu. Terus cemas itu kalau kita tidak sadari atau kita tolak dan tidak kita kelola itu bisa banget menyebabkan masalah fisik gitu karena kesehatan mental sama kesehatan fisik itu sangat berkaitan gitu. Jadi perut, jadi mahnya kambuh, yang punya alergi juga jadi kambuh, kalau lagi stres, lagi banyak yang dipikirin gitu kan, jadi nggak bisa tidur gitu. Jadi ini semua berkesinambungan gitu. Kenapa kita bisa insecure, terutama yang memang ada orang yang benar-benar nggak pede gitu ya sama sekali. Semoga usaha-usaha saya di sini nggak termasuk di kategori itu. Tapi kenapa beda-beda ya? Kenapa ada orang yang pede banget padahal mungkin apa ekstrimnya tuh ada orang yang
dia nggak tahu gitu, dia nggak bisa, dia salah, tapi dia pede banget aja ngomongnya. Sementara ada orang yang pintar, dia punya kemampuannya, tapi dia nggak percaya diri untuk menampilkan itu, gitu. Kenapa bisa beda-beda? Pertama tentu karena pengalaman kita kan beda-beda. Mungkin ada yang dari kecil didorong sama keluarganya untuk mencoba hal baru. Ada yang dari kecil banyak larangannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, udah nggak usah ah nanti kamu gini gitu. Nggak usah ikut, nggak usah ikut ah nanti begitu. Jadinya kita juga jadi lebih orang yang jadi waspada. Terus memang mengalami penolakan atau sering dikritik gitu ya. Udah pasti kalau sering dikritik, sering ditolak, terutama ketika masih kecil ya, itu terekam di kepala kita. Jadinya kalau kita mau coba sesuatu, yang kita pikirin selalu, aduh nanti kalau gagal gimana? Karena memang udah pernah mengalami kegagalan yang cukup besar, dan tubuh kita memberikan sinyal untuk melindungi diri kan. Jadi lebih waspada gitu. Terus ada yang namanya fixed mindset, kalau ada yang pernah dengar. Jadi ngerasa kalau aku nggak bisa ya berarti aku nggak bisa gitu. Aku emang orangnya nggak bisa ngomong di depan. Saya emang orangnya nggak bisa kalau yang kayak gitu tuh saya emang nggak bisa gitu. Nah itu karena sebenarnya Allah menciptakan otak manusia itu selalu bisa berkembang. Udah nenek pun ada risetnya, kalau dipakai untuk mengerjakan hal baru nanti struktur otaknya juga masih bisa berubah. Cuma memang nggak kayak anak kecil. Kalau anak kecil berubahnya cepat banget, belajarnya cepat banget. Kalau orang dewasa lebih lama prosesnya. Mungkin ngalamin ya yang ngajar kelas-kelas, apa sih namanya, kelas yang isinya lansia itu ya, kayak lebih susah gitu, lebih pelan-pelan, kepencet mulu maaf. Lebih pelan-pelan, tapi kan progresnya tetap bisa berkembang gitu. Dan kalau kita mau ngajarin ke murid bahwa enggak Bu, tenang aja pasti bisa berproses pelan-pelan, Allah menghargai usaha kita, ya itu kalimatnya juga harus kita ucapkan ke diri sendiri kan. Kalau kita nggak pede ngelakuin sesuatu, ya kita juga harus percaya kalau pasti bisa, Allah pasti memudahkan kalau memang kita punya niat yang baik buat belajar gitu. Terus kadang-kadang ada ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Misalnya pengennya baru sekali belajar udah harus jago gitu. Baru 2 kali public speaking udah harus bagus gitu misalnya. Padahal kan enggak, semua orang itu ada proses salahnya dulu, ada proses gagalnya dulu, tapi latihan akhirnya bisa gitu. Bisa juga karena kita terlalu ngebandingin diri sama orang yang nggak sebanding sama kita. Misalnya, kita bandingin diri sama orang yang udah, misalnya bandingin kualitas bacaan kita ya, sama ustazah yang udah mungkin gitu hafalannya, yang udah lulus sertifikasi misalnya, padahal kita baru belajar, baru mulai 3 bulan misalnya ya, atau baru mulai 1 tahun. Kita bandingin sama orang yang udah mondok, udah belajar 10 tahun gitu, udah pasti beda hasilnya karena prosesnya juga beda gitu. Atau kita banding misalnya nggak pede bahasa Inggris misalnya ya, bandinginnya sama anak yang dari kecil udah les bahasa Inggris sampai sampai tua ya bahasa Inggrisnya pasti bagus misalnya gitu ya, nggak fair bandinginnya. Jadi tentu bandingin itu paling baik memang sama diri sendiri, atau kalaupun mau bandingin sama orang lain ya carinya yang lumayan sama titik awalnya, karena kan titik awal kita kan beda-beda ya gitu. Terus bisa jadi juga karena memang ya udah emang orangnya terlalu minder, nggak percaya kalau dirinya itu berharga gitu. Ini namanya low self esteem, nggak punya keyakinan atas dirinya sendiri. Tentu ini sesuatu yang uh, sangat apa ya, sangat disayangkan, dan nanti pasti akan ngerembet kemana-mana gitu. Kalau nggak nyaman sama diri sendiri, pasti akan jadi nggak pede kemana-mana gitu. Bentar ya. Oke, maaf ya iklan sebentar. Kita lanjutkan dulu. Jadi konsep yang berkaitan sebenarnya adalah self love atau self acceptance atau penerimaan terhadap diri sendiri. Jadi yang baik adalah kita menerima kondisi kita, baik dan buruknya ya kita terima gitu. Kita terima, tapi bukan berarti terima itu artinya nggak mau berkembang gitu ya. Oh iya, saya emang orangnya nggak bisa.
bukan kayak gitu, tapi kita sadar bahwa ada hal yang memang perlu kita perbaiki atau kita belum bisa, tapi udah nggak perlu ada kalimat-kalimat yang negatif gitu. Nggak perlu ada label-label yang nggak baik, yang bahkan kita nggak pernah omong juga ke orang lain kalimat-kalimat itu gitu. Nah, self love itu terjadi ketika kita seperti kita memperlakukan yang kita sayang. Jadi coba bayangin siapa sosok yang paling disayang, ya, kami misalnya, apapun itu kita sayang banget. Coba bayangin kalau dia lagi kesulitan melakukan sesuatu, kita akan bilang apa gitu. Kalau kita punya orang yang kita sayang, terus dia lagi berusaha melakukan sesuatu, tapi nggak bisa-bisa gitu ya, kita akan bilang apa ke dia? Nah, bandingkan dengan kalau kita sendiri gagal, kita bilang apa biasanya ke diri kita sendiri? Kalimatnya, yang mana yang lebih baik? Kalau misalnya ke orang lain kita baik banget ngomongnya, ke murid deh, coba bayangin ya, murid yang kan katanya guru BTT sabar-sabar gitu ya, ke murid yang kayaknya tuh dia udah berusaha banget tapi susah banget gitu ya, susah banget buat naik kemampuannya. Kira-kira kita akan bilang apa? Apakah kita akan mengeluarkan apakah emang bilang kayak gitu? Kalau enggak ya berarti ke diri sendiri kita juga harus seperti itu. Gitu ya. Kita menghargai diri, berarti kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang jahat ke diri kita sendiri. Sama seperti kita tidak akan menggunakan kalimat-kalimat yang jahat insya Allah saat berkomunikasi dengan orang lain yang kita sayang. Gitu. Dan harusnya kalau ke diri sendiri ya harusnya sayangnya tuh unconditional. Artinya apa? Unconditional tuh tidak ada syaratnya gitu. Bukan berarti saya cuma sayang ke diri sendiri kalau saya lagi bagus, saya lagi sesuai harapan gitu misalnya. Saya lagi kurus gitu, saya lagi mulus, mukanya lagi nggak jerawatan. Enggak, self love ya artinya ya mau kayak gimana pun, saya lagi baik, saya lagi buruk, imannya lagi bagus, imannya lagi lemah, ya tetap sayang sama diri sendiri gitu. Nah, ini reminder aja bahwa kita diperintahkan sama Rasulullah untuk mencintai saudara sebagaimana mencintai diri. Dan ini kadang-kadang kita mengartikannya dengan, oh berarti kita tuh harus sayang banget sama orang lain, sama saudara kita gitu ya. Tapi kan ini berlaku berkebalikannya juga gitu, berlaku sebaliknya. Berarti kalau kita sayang sama saudara kita dan kita berperilaku baik ke saudara kita, ya sayang sama diri kita sendiri juga gitu kan. Kalau kita baik ke orang lain ya ke diri sendiri juga harus baik. Karena ya dua-duanya gitu, kita mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri gitu. Jadi self love itu atau self acceptance, sayang sama diri sendiri itu bukan berarti kita menganggap diri kita sempurna kayak orang yang narsistik gitu ya. Punya aku paling bisa, aku paling hebat, aku paling bagus bacaannya, aku paling keren gitu. Enggak, tapi kita sadar bahwa kita punya kelemahan, kita punya kekuatan. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, sebagaimana orang lain juga punya kelemahan, kita juga punya kelemahan. Dan itu nggak apa-apa, itu sangat manusiawi gitu. Terus bukan berarti kita menganggap semua kelemahan itu sudah terberi dan nggak bisa diapa-apain gitu ya. Aku emang orangnya udah kayak gini, udahlah aku emang nggak menarik secara fisik gitu. Enggak, tapi kita memutuskan yang mana yang bisa diubah dan ingin kita ubah, dan yang mana yang udah emang nggak bisa diubah. Itu emang sesuatu yang Allah udah kasih gitu. Tapi kadang-kadang gini, misalnya warna kulit kita nggak bisa ubah, ya kan? Kita nggak bisa ubah warna kulit, kita nggak bisa ubah tinggi badan, kita nggak bisa ubah mungkin bentuk hidung gitu ya. Tapi kita bisa ubah cara kita berpakaian gitu kan. Kita bisa belajar kalau fisik saya kayak gini, kayak gimana ya, warna apa yang cocok misalnya. Motif baju yang cocok tuh yang kayak gimana, bentuk potongan bajunya yang pas di tubuh saya tuh seperti apa gitu. Itunya masih masih bisa mungkin kita kontrol, kita ubah. Tapi kalau hal-hal yang Allah udah kasih ya nggak ada lagi yang bisa dilakukan selain menerima aja gitu. Terus sayang sama diri sendiri bukan berarti artinya kita merasa lebih hebat
lebih tinggi levelnya dibandingkan orang lain, tapi justru kita sadar bahwa uh, karena kita punya kekurangan juga gitu ya, orang lain juga punya kekurangan, kita punya kelebihan, orang lain juga punya kelebihan, ya udah kita saling menghargai aja. Mungkin di satu aspek ini Allah memberikan kita kelebihan sehingga kita lebih baik kemampuannya di antara teman-teman yang lain, tapi pasti banyak aspek yang teman-teman lebih baik gitu. Ada aspek yang oh ini di kemampuannya biasa-biasa aja. Di kemampuannya bagus, tapi kemampuan saya alhamdulillah Allah kasih saya kelebihan gitu yang harus saya gunakan untuk kebaikan. Orang itu gitu, bukan ngerasa enggak saya nggak bisa, aduh saya nggak mampu gitu, enggak. Tapi ya tahu kalau saya bisa ya udah saya lakukan gitu, percaya diri dengan kemampuan kita. Kenapa kita perlu menghargai dan mencintai diri sendiri? Pertama, ini adalah bentuk kita husnuzon sama Allah. Karena tentu kita perlu percaya bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Gitu. Kalau kita nggak sayang sama diri sendiri, kalau kita ngerasa diri kita itu terlalu banyak kekurangannya, artinya kita nggak percaya kalau Allah itu menciptakan manusia pasti dalam kondisi yang baik. Kita nggak percaya kalau Allah tuh nggak mungkin nyiptain manusia yang nggak punya kelebihan, nggak mungkin. Allah tuh pasti udah punya rencana yang baik, pasti udah nyiapin kelebihan-kelebihan setiap orang gitu, dan pasti banyak hal positif yang Allah kasih buat kita. Jadi kalau kita nggak sayang sama diri sendiri, kita nganggep diri kita itu nggak bisa apa-apa ya, berarti kita nggak bisa berprasangka baik sama Allah. Terus yang kedua, kelihatan banget orang yang percaya diri itu kelihatan banget lebih meyakinkan, kelihatan lebih bisa, padahal belum tentu bisa. Gitu ya. Tadi ya banyak orang-orang yang misalnya uh, viral gitu ya, dia terkenal jadi pembicara. Apakah dia orang yang paling pintar di bidangnya? Belum tentu paling pintar. Tapi dia percaya diri aja. Dia percaya diri untuk bisa membagi sesuatu, menyampaikan sesuatu. Tentu yang paling baik kalau percaya dirinya selaras sama ilmu yang dimiliki juga kan ya. Jadi pede, tapi yang disampaikan juga benar gitu. Dan sebagai orang yang belajar, ini di konteks ini kan para ustazah belajar Al-Quran dengan insya Allah sesuai sama sanad gitu ya, bacaannya pasti terjaga kualitasnya. Kalau udah dikasih kemampuan, harus percaya diri. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak bisa, tapi PD-nya tuh tinggi banget gitu. Gimana cara ngelawannya ya? Orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya kemampuan, punya pengetahuan, nggak boleh malu untuk menampilkan diri. Karena kalau kita malu, ya orang-orang yang nggak bisa yang akhirnya tampil. Gitu kan. Orang-orang yang misalnya yang jadi ustazah-ustazah di masjid-masjid gitu ya, apakah bacaan Qurannya selalu yang paling bagus? Enggak, tapi mungkin mereka pede aja dalam menyampaikan itu. Nah, cara melawan, bukan melawan ya, tapi cara biar kualitasnya lebih baik gimana ya orang-orang yang punya pengetahuan lebih, yang memang udah dikasih ilmunya, yang memang Allah karuniakan kemampuan yang baik, ya harus percaya diri. Karena kalau enggak, yang tadi yang maju, gitu ya. Terus jadi nggak takut untuk coba hal baru, karena memang ya coba aja dulu. Prinsipnya adalah ya semua pengalaman itu bisa dipelajari gitu ya. Semua pengalaman, bahkan pengalaman gagal pun pasti ada yang bisa dipelajari. Jadi nggak usah takut. Kalau ternyata misalnya nih, aduh saya disuruh megang kelas atau saya disuruh ngomong di depan audiens yang saya belum pernah lagi nih karakternya kayak gini gitu ya, misalnya disuruh megang anak remaja gitu misalnya ya, aduh belum pernah lagi saya ngomong depan anak remaja, tapi kan kita jadi tahu kalau kita udah coba kita jadi tahu, oh ternyata saya kurang bagusnya di bidang di part yang ini nih gitu. Oh ternyata saya kayaknya masih kurang seru deh misalnya ya. Oh kayaknya apa volume suara saya ya masih kurang besar gitu. Taunya dari mana? Kalau kita coba. Kalau kita nggak pernah coba kita nggak tahu apa yang perlu dikembangkan kan. Gitu. Terus orang yang sayang sama diri sendiri juga lebih bisa menerima kritik. Kalau dikritik biasa aja. Ya adalah mungkin sedih-sedihnya sedikit tapi nggak berlebihan. Kenapa? Karena ya sadar bahwa ya saya nggak sempurna, nggak apa-apa gitu. Kalau dapat masukan, santai aja. Tapi kalau orang yang nggak percaya diri, dapat masukan, itu langsung hancur rasanya, kayak langsung retak gitu. Tuh kan bener saya nggak bisa, langsung kayak gitu. Apa saya nggak usah ngajar aja ya? Udah saya resign aja deh. Saya ngajarnya yang paling gampang aja deh. Padahal baru dikritik sekali, sisanya mungkin baik-baik aja.
gitu kan. Kadang-kadang kita dikritik sekali sama satu orang, padahal mungkin kita mendengar juga pujian dari 10 orang, tapi kita tidak dengerin itu, kita abaikan. Begitu ada yang kritik sekali langsung drop gitu ya. Kalau kayak gitu ya berarti belum terlalu sayang sama diri sendiri. Terus karena tadi orang yang percaya diri itu energinya pasti memancar dengan positif, insya Allah juga punya hubungan yang baik sama orang lain. Ya karena pede aja untuk memulai komunikasi sama siapapun. Lebih tahan banting juga karena tadi ya lebih bisa terima kritik, lebih sadar juga kalau memang ada kekurangan, ada kelebihan, jadi lebih kuat gitu ya. Dan pada akhirnya insya Allah lebih sukses dalam menjalani peran apapun. Jadi apapun, jadi pengajar, atau punya role-role lain, atau jadi ibu, jadi kakak, jadi uh, membantu berperan di masyarakat, pasti lebih bagus hasilnya dibandingkan orang-orang yang nggak percaya diri. Gitu. Nah, ini sedikit tentang keterkaitannya. Jadi, manusia itu punya pikiran, perasaan, perilaku, sama sensasi di dalam tubuh. Ini semua saling berkaitan. Misalnya tadi kalau kita pakai contoh, um, ini deh, kita pakai contoh guru aja gitu ya. Guru mau, kalau yang dipikirkan, bayangkan ada dua guru nih. Yang satu yang dipikirin adalah, aduh murid saya pinter-pinter nih profilnya, wah orang-orang kerja semua nih kayaknya nih, wah tasnya bagus-bagus, bajunya, wah handphonenya kayaknya mahal gitu ya. Aduh gimana nih saya ngajarnya nih, saya nanti kalau saya nggak pantas gimana gitu. Kalau perannya kayak gitu, pasti perasaannya jadi cemas. Nggak mungkin nggak cemas kalau yang dipikirin itu. Gitu. Kalau cemas, apa yang terjadi? Pasti deg-degan ketika ngajar. Dan kalau nggak pede, bisa jadi gini, misalnya muridnya salah. Aduh, ntar kalau gue tersinggung nggak ya, kan saya cuma lulusan ini, saya cuma lulusan SMA misalnya. Akhirnya eh, yang kita lakukan adalah kita jadi nggak bagus performanya sebagai guru. Kita udah tahu itu harusnya kita lakukan, tapi karena kita nggak enak, nggak mau, akhirnya kita nggak sampaikan karena kita cemas. Atau karena kita cemas, kita ngomongnya suaranya pelan banget misalnya, jadi nggak pede gitu. Jadi deg-degan, jadi nggak mau natap mata muridnya, ngomongnya nunduk karena kita cemas. Akhirnya kita nggak bagus ngajarnya. Dan pikiran kita makin kuat. Yang kita pikirkan akhirnya, tuh kan bener aku nggak bisa nih ngajar orang-orang yang kayak gini. Tuh kan bener, udahlah kalau kalau banyak orang-orang yang pinter-pinter jangan aku gitu. Jadinya kayak gitu pikirannya. Sementara kalau misalnya nih ada guru yang kedua, kelasnya audiensnya sama, tapi yang dipikirkan adalah, ih beda nih orang-orangnya. Mungkin seru kali ya dinamika kelasnya kalau orang-orang ini orang-orang yang pada kerja, kayaknya pada pinter-pinter gitu ya. Kayaknya jadi seru deh diskusinya gitu. Jadi ada pengalaman baru buat saya ngajarnya gitu. Apakah akan cemas? Enggak, biasa aja. Malah mungkin akan semangat ketika membuka kelasnya karena beda gitu sama kelas-kelas yang sebelumnya pernah diajarkan. Seru ya kalau karakter muridnya beda-beda, misalnya gitu ya. Terus apakah deg-degan? Ya enggak, biasa aja, tenang, santai, fokus ketika mengajar. Dan perilakunya akhirnya kita bagus gitu. Kita bagus menampilkan diri kita. Kita bagus akhirnya ngajarnya sesuai sama apa yang memang kita bisa dan kita tahu gitu. Dan akhirnya jadi lebih percaya diri. Gitu ya. Jadi pikiran, perasaan, sensasi di dalam tubuh sama perilaku itu tuh nyambung semua. Benerinnya paling gampang dari mana? Dari pikiran sama perilaku. Karena perasaan tuh susah. Kalau saya bilang, coba ustazah-ustazah sekarang semuanya marah. Susah banget, nggak bisa tiba-tiba di switch marah. Tapi kalau saya bilang, coba pikirin satu peristiwa yang bikin marah banget. Coba dibayangin gitu. Kalau nanti saya pandu buat memikirkan, pasti lebih gampang untuk bisa mikirin itu. Gitu ya. Atau behaviornya, perilakunya yang diubah. Makanya ada yang ngajarin, misalnya mungkin ada yang pernah dengar tips public speaking, kalau nggak pede, apa yang harus dilakukan? Berdirinya tuh harus tegak. Gitu. Jadi emang dari awal masuk ketemu audiens, kita tuh posisi badannya harus udah tegak. Kenapa? Karena itu bikin kita lebih yakin, lebih nyaman, lebih pede. Gitu. Atau um,
apa namanya, kontak mata gitu ya. Kita nggak pede banget tapi kita fokus. Oke, pokoknya kontak matanya harus terjaga. Kalau nggak bisa ngeliatin mata, liatin daerah hidung atau daerah dahinya gitu. Tapi harus kita jaga kontak matanya gitu. Nah, itu bisa bikin kita lebih percaya diri. Jadi penting sekali untuk memperhatikan pikiran-pikiran kita dan ingat lagi, ingat sama tujuan kita, ingat bahwa insya Allah udah belajar, udah dibimbing juga sama ustazah gitu. Insya Allah yang saya ajarin itu benar. Insya Allah saya ngajar tuh ada ilmunya, nggak cuma ngasal doang gitu ya. Dan insya Allah orang yang belajar Quran itu adalah orang-orang yang baik gitu ya. Nggak mungkin yang tiba-tiba nyalahin kita juga. Jadi kita jangan pikirin skenario yang belum tentu terjadi, tapi pikirin skenario-skenario lainnya aja. Enggak, ding, siapa tahu nggak apa-apa. Siapa tahu mereka fine-fine aja. Siapa tahu seru gitu. Jangan langsung mikir ntar kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Tapi pikirin kemungkinan-kemungkinan lainnya juga. Gitu. Oke, ini kayaknya nggak ngos-ngosan ya. Nah, apa yang perlu dilakukan supaya kita lebih sayang sama diri sendiri dan lebih percaya diri juga? Pertama, memang harus kenalan lagi sama diri sendiri. Gitu. Bukan cuma kenalan sama teman, kenalan sama murid, tapi kenalan lagi sama diri sendiri. Kita harus tahu apa yang menurut kita penting. Apa yang penting buat kita? Apa yang kita kejar? Kenapa aku jadi guru tuh buat apa sih? Itu harus tahu. Bukan cuma iya karena diajak gitu, karena disuruh sama ustazahnya gitu. Enggak, tapi kita perlu tahu alasannya apa. Kenapa kita mau jadi guru? Yang kita kejar apa? Terus yang bikin kita bahagia tuh apa? Yang aku bisa apa? Yang aku belum bisa apa? Yang jadi tujuan hidupku apa? Jadi prioritasku apa? Ini tuh penting banget. Jadi kita juga nggak gampang terbawa arus dan nggak gampang bandingin diri sama orang lain gitu. Kalau kita bandingin diri sama orang, misalnya bandingin diri sama orang yang wah dia karirnya bagus banget ya, bisa jalan-jalan mulu ke luar negeri gitu ya, kayaknya uangnya banyak banget gitu. Tapi kita ingat lagi sama sama prioritas hidup kita. Tapi kan bukan itu yang aku cari dalam hidup. Aku juga bahagia kok. Ya udahlah biarin aja gitu. Jadi kalau kita sayang sama diri sendiri tuh banyak hal yang bisa kita bilang, ya udah biarin aja, ya nggak apa-apa juga kan ya kalau dia kayak gitu. Nggak usah dipikirin gitu. Ya udah nggak apa-apa kan dia bahagia, saya juga bahagia. Nggak perlu dibanding-bandingin gitu. Dia bisa, saya juga mungkin bisa ngelakuin hal yang lain. Terus supaya lebih sayang sama diri sendiri, ini juga beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, terus mencoba hal baru dan tentu terus belajar untuk memperbaiki diri. Kalau kita nggak tahu apa yang perlu diperbaiki, ya berarti kita perlu punya mentor gitu. Inilah pentingnya kita nanya sama ustazah yang lebih senior, nanya sama orang-orang yang kenal sama kita, bahkan nanya ke murid juga ya, nanya ke murid apa yang bisa diperbaiki gitu ya. Nanya ke orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan mungkin dari anak juga bisa nanya apa sih yang masih bisa diperbaiki. Jadi kita tahu, oh iya ada hal yang saya nggak ngeh, karena mungkin banget kita nggak sadar sama kekurangan kita, karena emang nggak kelihatan gitu ya, dari diri kita emang kita nggak bisa ngeliat itu, tapi orang lain bisa ngelihat itu, gitu. Jadi kita perlu terbuka sama masukan-masukan yang dikasih sama orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang memang sayang dan punya itikat baik ke kita. Kalau orang-orang yang memang suka cuma komen-komen buruk tentang orang gitu ya, orang-orang yang suka ngegosip, itu mah nggak usah didengerin nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang yang kita tahu, insya Allah dia punya ilmunya, dia sebagai sosok yang pengen kita tiru, ya berarti kita dengerin feedbacknya tanpa harus sedih berlarut-larut gitu. Terus, tentu terus berlatih pada hal-hal yang kita kuasai gitu. Jadi kalau kita tahu kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, ada bagian kekurangan yang mungkin masih bisa kita coba perbaiki, tapi kelebihan kita pun nggak boleh kita berhenti gitu di situ. Kenapa? Karena kalau kita jadi orang yang mahir di bidang yang itu, yang kita tahu kita kuasai, tapi kan manusia di atas kita pasti masih banyak orang lain yang lebih bagus gitu ya. Kalau kita perbaiki terus, kita tingkatin terus, uh, kita akan jadi lebih pakar juga, lebih mahir di bidang itu, dan pasti itu akan nambahin kepercayaan diri kita. Ketika kita tahu itu kekuatan kita, ketika kita tahu bahwa di bagian itu kita percaya diri gitu ya, kita tahu apa yang kita omongin, terus juga
Mungkin kita diapresiasi sama orang-orang di sekitar kita karena ilmu tersebut itu pasti akan bikin kita lebih percaya diri. Jadi terus ditingkatkan juga keterampilannya. Terus bikin batasan sama orang-orang yang zolim sama kita. Kan nggak bisa dipungkiri, nggak semua orang baik gitu ya. Nggak semua orang punya itikat yang baik sama kita. Nggak semua orang punya adab yang baik gitu. Jadi kita juga perlu bikin batasan. Ada orang yang pendapatnya perlu kita dengar, ada orang yang pendapatnya perlu kita gitu di ya lah gitu, tapi nggak mungkin nggak usah kita pikirin karena ya dia bukan orang yang tepat untuk kasih masukan itu misalnya ya, terutama kalau tadi kita udah tahu karakteristiknya seperti apa gitu. Ada orang yang kita jadikan teman dekat, sering kita temui gitu ya, sering kita mintain nasihat. Ada orang yang udah nggak usah sering-sering ketemunya. Kalaupun mau ketemu ya udah secukupnya aja, nggak usah ngobrol lama-lama gitu. Itu penting juga karena kalau kalau kita salah lingkungan, lingkungannya sangat negatif ya tentu lama-lama kita akan kebawa. Pasti kita akan jadi nggak nyaman juga sama diri kita sendiri. Terus yang tadi juga udah kita bahas, bandingkan diri dengan diri sendiri atau dengan objektif. Kalaupun mau bandingin sama orang lain harus objektif. Misalnya, oh sama, kita sama-sama belajar 5 bulan yang lalu, umur kita juga mirip, kayaknya kemampuan jamnya juga kayaknya mirip gitu ya. Kalau misalnya ibu-ibu anaknya 3 ya susah ya kalau bandinginnya sama yang masih single gitu ya, pasti kan waktunya berbeda. Tapi kalau oh, sama kok kayaknya mirip kok dia bisa ya. Aku tanya, ah gimana strateginya? Itu nggak apa-apa. Itu namanya membandingkan dengan objektif. Tapi kalau bandingin sama orang yang kondisinya beda banget sama kita, terus kita nilainya langsung tuh kan dia bisa, ini kadang-kadang ada orang yang bilang ya kan, kita sama-sama punya waktunya 24 jam gitu ya. Saya bisa, kamu pasti bisa. Belum tentu karena 24 jamnya bisa beda. 24 jam kalau nggak punya anak atau anak-anaknya udah besar, 24 jam punya 4 anak yang usianya masih balita, beda banget itu rasanya kan gitu. Jadi hati-hati, harus sangat objektif gitu ya. Kalau memang ada orang yang kita jadikan patokan tuh, bandinginnya tuh harus sangat objektif gitu, harus adil. Nah, terus ini positive self-talk atau cara kita ngomong ke diri sendiri. Yang tadi, kalau kita sayang sama diri sendiri, berarti kita ngomong ke diri sendiri itu seperti kita ngomong sama orang lain yang kita tuh sayang. Gitu. Kita memotivasi diri seperti kita memotivasi orang lain. Gitu. Misalnya, menerima aja, oh ya, aku lagi cemas nih. Oh, wajar aku cemas karena ini baru pertama kali. Tapi nggak apa-apa, waktu itu aku juga baru pertama kali ngajar, ternyata aku bisa. Sekarang berarti insya Allah aku juga bisa. Gitu ya. Atau misalnya, oh iya, itu memang aku memang belum terlalu bagus di area itu, tapi aku juga punya kelebihan. Gitu. Dalam ngajar pun pasti gitu kan, ada aspek yang kurang baik, ada aspek yang aku bisa gitu. Misalnya, oh aku masih agak gaptek nih gitu. Oh tapi aku bisa kok, sabar kok ngajarin murid-murid. Oh ya, berarti part yang itu aku perbaiki, tapi tenang aja gitu, santai aja. Atau kalimat-kalimat misalnya, oh ya aku salah hari ini, oh ya nggak apa-apa, aku nanti coba lagi. Jadi kalau itu sifatnya fakta, kita harus terima. Misalnya kita melakukan kesalahan, ya diterima aja. Oh iya ya tadi aku salah. Justru nggak boleh kalau kita bilang, enggak kok aku bener gitu. Enggak, oh iya ya bagiannya aku salah. Tapi cukup sampai di sana. Yang nggak boleh itu kalau ada penilaian. Ada kalimat-kalimat yang judgmental ke diri sendiri. Gimana sih gitu aja nggak bisa, payah banget sih aku. Nah itu yang nggak boleh gitu ya. Aduh lupa mulu, gimana sih nggak becus banget. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau itu fakta, oh iya ya, aku lupa nih berarti aku harus inget-inget lagi. Itu nggak apa-apa. Jadi hati-hati banget sama kalimat-kalimat yang kita ucapkan ke diri sendiri. Kalau lagi cemas banget, lagi banyak banget yang dipikirin, dan itu bikin kita nggak fokus, ini yang bisa dilakukan. Pertama, berlatih untuk mengenali perasaan-perasaan cemas kita, berlatih untuk nenangin diri saat cemas. Yang paling gampang itu tarik nafas.
Tarik nafas, terus kasih kalimat-kalimat penenang untuk diri sendiri. Misalnya sambil istighfar gitu ya, sambil mengingat-ingat pengalaman positif kita, atau kayak ngingetin diri sendiri, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak kok bisa gitu. Jadi kayak ngomong ke diri sendiri, itu juga sangat efektif. Terus menantang pikiran-pikiran yang membuat cemas. Nanti kayaknya ada deh di slide berikutnya contohnya gimana ya. Belajar mengamati tanpa menghakimi, ini yang tadi ya. Kalau emang kita salah, ya udah kita bilang kita salah, tapi nggak perlu pakai kalimat-kalimat yang sifatnya tuh menghakimi diri sendiri atau orang lain juga sama gitu. Jadi cukup cukup faktanya aja gitu. Itu perlu latihan banget untuk ketika bicara tuh faktanya yang diduluin, bukan judgement-nya gitu. Kamu salah dibandingin misalnya kita punya anak gitu ya, terus anaknya lagi ulangan, beda banget sama kamu salah tiga sama kok gini aja nggak bisa sih, itu kan beda banget ya kedengarannya ya. Salah tiga ya sama kamu bodoh banget sih, itu kan beda banget kedengarannya. Nah, jadi kita ke diri sendiri juga sama. Terus kalau yang memang ngerasa banyak banget cemasnya dan kayaknya numpuk di kepala, emang harus dikeluarin. Karena kalau enggak jadi penyakit tadi. Dikeluarinnya bisa dengan diceritakan ke orang lain yang kita percaya dan kita tahu responnya tuh suportif gitu ya. Atau kita tulisin aja di jurnal, di diary ya kalau zaman dulu gitu ya, ditulisin kenapa supaya nggak full, nggak penuh di kepala. Dan kalau kita udah keluarin dari kepala, biasanya kita bisa melihat dengan lebih objektif gitu. Kita dapat dapat perspektif baru. Kadang-kadang kita sadar sendiri, misalnya kita cerita nih ke teman atau ke suami misalnya, belum dapat komen apa-apa, kita udah sadar sendiri. Kayak aku lebay deh tadi responnya gitu ya. Itu karena kita keluarin, kita jadi bisa melihat dengan lebih objektif. Terus yang juga bisa kita lakukan adalah coba melakukan apa yang kita cemaskan, tapi dari level yang terasa paling aman. Misalnya tadi ada yang bilang kan cemas ngomong di depan umum. Cara mengatasinya gimana? Ya harus dicoba, harus dilawan. Tapi jangan langsung yang paling ekstrim gitu. Misalnya nih, kalau ada anak yang takut naik perosotan, kalau dia nggak pernah coba naik perosotan seumur hidup, dia akan takut. Dia akan merasa perosotan itu menakutkan. Tapi kalau dia langsung naik perosotan yang tinggi banget dan cepet banget, langsung kayak whoosh gitu ya, pasti abis itu dia nggak mau nyoba lagi karena terlalu kaget, terlalu menakutkan buat dia, terlalu ekstrim. Gimana cara yang tepat? Coba dari perosotan yang paling pendek dulu kan. Yang pendek-pendek dulu. Ternyata nggak apa-apa. Gini doang. Kok ternyata seru. Terus kalau udah, dia udah bosen, naik lagi ke yang lebih tinggi. Naik lagi ke yang lebih tinggi. Lama-lama berani. Gitu. Sama, kita juga sama. Misalnya tadi takut buat ngomong di depan umum. Coba cari yang audiensnya santai dulu yang menurut kita paling bisa kita terima. Misalnya, cobanya belajar jadi MC di kajian-kajian online dulu deh. Kalau online kan nggak ngelihat muka langsung ya, cuma ngelihat laptop gitu misalnya ya. Atau coba di acara yang kecil dulu, di pas lagi liko misalnya gitu latihannya karena audiensnya juga teman-teman doang terus orangnya juga nggak terlalu banyak misalnya gitu, jangan langsung udah tahu nggak pede sama sekali langsung mimpin apa ceramah di ibu-ibu gitu, misalnya ya pasti kapok abis itu gitu. Jadi kita coba di level yang kita, kalau kita udah nyaman kita udah ngerasa oh ternyata nggak apa-apa, naikin levelnya. Harus dipaksa kayak gitu, kalau nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa mengatasi kecemasan kita. Terus perlu lebih perhatian sama diri sendiri. Jadi emang kalau kita nggak nyaman nggak apa-apa, kita terima perasaan itu dan kita tungguin aja gitu ya. Kalau misalnya aduh deg-degan banget, oh iya nggak apa-apa bilang ke diri sendiri, aku lagi cemas ngomong itu ya cukup sampai sana gitu. Nggak perlu pakai kalimat-kalimat yang sifatnya menghakimi diri sendiri. Gitu aja. Karena bahaya. Misalnya kita lagi cemas, kita lagi sedih, tahu nggak ya? Lagi sedih banget, lagi dapat musibah, terus kita sedih banget, terus kita bilang ke diri sendiri, kenapa sih aku sedih gini doang gitu? Yakin deh, sedihnya malah jadi nggak hilang kalau kita lawan.
Kita lagi cemas, terus, ih kan nggak boleh cemas, aku kan udah bisa. Pasti makin cemas. Karena kita jadi kesel sama diri sendiri, kita tahu itu nggak boleh. Gitu. Jadi kalau kita sadar, oh iya aku lagi sedih, aku lagi cemas, aku lagi kesel, cukup sampai sana aja. Aku lagi kesel, lagi cemas, insya Allah ini akan berlalu. Karena emosi itu sifatnya sementara, nggak mungkin permanen gitu. Udah ditungguin aja dia lewat, bentar lagi juga dia akan berubah. Atau fokus sama hal-hal yang bikin kita lebih tenang. Gitu. Oke? Okay? Ngintip waktu dulu kan. Kalau kita sayang sama sendiri artinya juga kita perlu menjaga kesehatan fisik. Jadi sayang sama diri sendiri itu bukan berarti oh karena aku sayang sama diri sendiri aku mau begadang mau nonton sampai subuh misalnya karena seru banget nih filmnya. Itu namanya nggak sayang sama diri sendiri. Karena aku sayang sama diri sendiri aku mau belanja terus sampai nggak punya uang lagi gitu ya, sampai uang tabungannya kepake. Itu namanya nggak sayang sama diri sendiri. Kalau sayang sama diri sendiri juga artinya kita tahu hal-hal apa yang mungkin nggak nyaman, mungkin itu bukan yang paling enak, tapi itu kita butuhkan, gitu. Udah tahu capek banget, pengen nonton sesuatu tapi, aduh aku tapi ngantuk banget, tapi capek banget, ya udah tidur dulu, gitu. Itu berarti kita sayang sama diri sendiri. Ya, terus menghindari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat juga bagian dari sayang sama diri sendiri. Misalnya pulang ke rumah, terus dicegat sama tetangga yang lagi ngegosip gitu misalnya ya. Ya kalau kita sayang sama sendiri sendiri ya artinya kita juga bisa menolak gitu. Oh iya Bu, iya saya duluan ya ada yang mau dikerjain gitu ya. Atau diajak diajak ngapain kayak sama temen yang menurut kita aduh kayaknya nggak penting deh buat saya. Ya udah biarin aja nggak usah dilakukan. Jadi kita tahu mana yang penting buat kita, mana yang nggak penting buat kita fokus ke hal-hal yang memang jadi prioritas hidup kita. Tuh terus tentu bersyukur dan mengingat-ingat pengalaman positif juga penting. Nah, ini tuh yang kadang-kadang suka lewat karena mungkin kita dari dulu diajarkan untuk nggak boleh sombong, harus tawadu gitu ya. Kadang-kadang itu membuat kita jadi suka mengecilkan hal-hal baik yang sudah kita lakukan gitu. Karena kayak nggak boleh kesana tuh nggak boleh menerima kelebihan-kelebihan kita. Padahal nggak kayak gitu juga gitu. Ketika kita melakukan itu dengan baik ya nggak ada salahnya sih untuk mengapresiasi diri sendiri. Tapi kan bukan ngerasa kita paling bisa ya. Kita jadi orang yang sombong enggak, tapi kita menilai oh iya ya saya udah berusaha ternyata gitu. Misalnya mungkin sebagai ibu, sebagai istri gitu ya. Kan nggak selalu ada yang ngasih tahu ya kalau kita bener. Kalau salah pasti ada yang protes. Tapi kalau kita bener kan nggak diapresiasi ya gitu ya hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari secara umum ya kita yang harus ngapresiasi gitu oh ya alhamdulillah aku hari ini tetap masak padahal aku capek banget tapi aku bela-belain gitu itu cukup kita sebutin dalam hati aja nggak apa-apa tapi kita perlu apresiasi diri sendiri gitu apa yang setelah kita pelajari mungkin beberapa bulan terakhir 1 tahun terakhir mungkin ini jadi refleksi di akhir tahun gitu ya apa ya yang tahun lalu saya belum bisa tahun ini saya udah mulai bisa gitu itu kita perlu ingat-ingat supaya kita sadar bahwa kita juga berkembang bukan cuman fokus ke kekurangan-kekurangan kita aja karena kurangnya kita mungkin masih banyak namanya juga manusia kan kekurangannya mungkin masih banyak tapi hal-hal yang berproses tuh juga mungkin ada banyak gitu. Mungkin bagian ini aku belum bisa-bisa nih. Tapi sebenarnya kalau dibandingin sama tahun lalu, udah lumayan sih tapi perubahannya gitu. Itu nggak boleh lupa supaya kita juga nggak jadi hati atau jadinya malah ngerasa kayak sia-sia gitu. Udahlah aku emang nggak bisa. Ntar dulu, jangan-jangan sebenarnya udah berproses. Cuma kita aja yang lupa. Lupa buat menilai itu. Oke, udah terakhir udah slide yang terakhir intinya kita harus ingat kalau kita semua tadi ya diciptakan Allah dalam kondisi yang baik. Kita semua itu berharga, kita nggak ada orang yang berhak untuk diperlakukan dengan zalim sama orang lain, apapun kesalahannya gitu ya, nggak berhak untuk dizolimi sama orang lain dan kalau kita tahu kita mengajarkan sesuatu itu ada ilmunya, ya perlu ingat bahwa meskipun belum sempurna, apalagi bandinginnya sama ustazah yang level lebih tinggi kan pasti belum sempurna ya. Tapi insya Allah kalau untuk
mengajar dan sudah diamanahkan, ya insya Allah berarti aku mampu mengemban amanah ini. Gitu. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Silahkan kalau ada yang mau sharing, mau tanya, mau komen apapun ya, private chat dulu, nggak apa-apa. Adakah yang mau tanya? Ini nanya boleh, Nurul? Boleh dong. Ya, Minum dulu jadi bentar, coba. sambil minum ya. Ternyata Oke, haus juga. silakan dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin di sini Nurul ingin menyampaikan, artinya memang segala sesuatu itu harus belajar, 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 dan belajar. Dan juga ketika sudah belajar itu kita meng, apa ya, mempraktekannya gitu ya. Artinya ketika sudah dapat teorinya kita mempraktekannya gitu. Nah, misalnya kita udah mempraktekannya, kemudian eh, sudah mulai mencoba percaya dengan diri sendiri. Oh ya, Bismillah lah gitu lah. Insya Allah kita mampu gitu kan. Dan semua itu kan kita perlu coba, dan keberhasilan itu atas izin Allah seperti itu kan. Nah, kemudian setelah kita melakukan hal itu, ada misalnya ada satu event yang memang sepertinya kita dipercaya nih dalam event itu gitu kan. Pengen banget gitu, pengen mencoba dan juga pengen ikut, tapi kendalanya nggak dapat izin gitu ya dari suami lah, katakanlah seperti itu. Nah, itu yang membuat jadi down gitu kan, sehingga eh, yang kita inginkan, yang kita harapkan gitu, nggak bisa kita lakukan gitu. Jadi bulan, wah kayaknya saya kalau ada hal di luar ini, di luar artinya di luar agenda saya yang rutin ini, kalau ada event bagus nggak bakalan di itu deh, nggak bakalan diizinin gitu kan. Karena memang udah beberapa kali mencoba, ternyata ya nggak pernah dapat izin gitu. Padahal kita pingin banget gitu. Nah, jadinya kayaknya apa ya? Apa untuk saya berkembang itu menjadi sulit gitu kan, menjadi sulit sehingga udah kalau misalnya ada event-event lagi nggak usah izin deh gitu. Pastinya nggak akan diizinin. Udah deh nggak usah ikut gitu. Jadi maksud Nurul di sini yang harus kita lakukan itu seperti apa gitu. Artinya kan selama ini kita sudah mencoba meyakinkan diri kepada pasangan, kepada suami gitu kan, bahwa insya Allah gitu kan kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan di rumah tangga itu sudah kita laksanakan gitu kan, sudah kita penuhi gitu kan. Sehingga tidak ada kewajiban, bukan tidak ada sih, artinya mungkin tidak semuanya kita tinggalkan gitu. Nah, itu apakah berpengaruh gitu ya ketika suami tidak memberikan izin karena tadi ada beberapa atau sedikit kewajiban yang tidak kita jalankan gitu. Jadi seperti itu. Kok kayaknya ada perasaan, jadinya ada perasaan. Kok kayaknya saya untuk berkembang sulit ya, karena kayaknya untuk dapat izin dari suami sendiri nggak dikasih gitu. Nah, itu seperti apa yang harus kita apa jalan keluarnya gitu ya, jalan keluarnya harus kita lakukan itu seperti apa. Mungkin itu aja dulu nih. Jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kebayang situasinya ya. Tapi berarti kan ini permasalahannya bukan di keyakinan diri sendiri, tapi lebih ke komunikasi dengan suami gitu. Gimana caranya kita bisa ngobrol dengan baik, bukan berarti kita langsung menolak mentah-mentah gitu ya. Oh, nggak diizinin terus kita marah-marah, tapi bukan berarti kita juga langsung kayak, oh ya udah gitu. Enggak, tapi kalau menurutku perlu diobrolin. Yang bikin nggak disetujuinya tuh apa? Apa sih yang kamu khawatirkan? Mungkin pertanyaannya tuh itu. Apa sih yang Hmm. dikhawatirkan? Itu bagian apa? Apakah misalnya karena durasi acaranya terlalu lama sehingga jadi harus tinggalin keluarga? Apakah karena jaraknya? Apakah karena di kegiatan itu
ada orang yang suami nggak nyaman. Pokoknya kita perlu tahu dulu karena solusinya berbeda gitu. Dan disampaikan bahwa ini tuh penting banget buat aku. Aku tuh suka banget. Aku ngerasa ya aku butuh melakukan ini. Kenapa gitu. Dan itu mungkin emang perlu berulang-ulang dengan strategi yang beda-beda kan mungkin setiap suami punya ininya masing-masing ya titik kayak gimana sih cara ngerayunya gitu tapi menurutku sih kalau emang kita pengen sesuatu ya diutarakan terus kalau kita tahu itu tuh baik buat kita dan keluarga kecuali kalau ini sesuatu yang nggak penting atau kayak berujung ke maksiat gitu ya nggak usah tapi kalau kayak enggak kok ini sesuatu yang positif apa dampaknya buat diri sendiri dan buat keluarga karena kenapa ya? Karena ibu itu juga perlu belajar terus, terutama nanti anaknya makin besar kan, Mm-mm. dependensi anak turun ya, yang tadinya anak Mm-mm. banget lama-lama ya anak kalau udah remaja ya udah nggak peduli juga ada ibunya apa enggak gitu, udah punya duit sendiri dan perlu banget punya kegiatan, punya aktivitas yang bikin kita merasa bermakna selain peran kita di rumah. Karena kalau enggak nanti ngomel-ngomel gitu, anaknya nggak pulang-pulang juga lebih ngomel-ngomel karena kesepian. Kalau punya kesibukan yang produktif kan kayak ya udah gitu ya lebih Mm-mm. enak, lebih Mm-mm. santai. Jadi itu sih yang perlu terus dikomunikasikan kalau yang kita mau pelajari itu sesuatu yang memang bikin kita semangat dan kita tahu kita punya potensi, ya silahkan diperjuangkan ke suami tapi dengan cara yang baik tentu ya, bukan bukan sambil berantem gitu. Jangan menyerah. Ya, habis mungkin melihat latar belakang dulu kali ya keluarganya Mm, itu kan karena kan mungkin orang tuanya ibunya kan ibu rumah tangga banget gitu kan mm, sehingga melayani sekali ke suaminya artinya ke ayah pertua mm, gitu kan. Jadi mungkin mungkin gitu ya yang yang suami inginkan juga gambarannya seperti itu gitu. mm. Jadi kalau Ya, kalau ya, ya. apa-apa harus siap ada di rumah gitu. Hmm. Ya, kalau itu berkaitannya sama value agak lebih susah. Kalau memang percayanya kayak itu kan kayak peran istri sama suami gitu ya, itu agak lebih susah tuh ngegoyangnya. Cuman diupayakan terus aja dan dibuktikan bahwa misalnya nih, ya aku pergi tapi aku nyiapin dulu kok gitu ya, kayak tenang aja kamu tetap aku urusin kok, aku ntar pulangnya jam segini. Jadi kayak part yang dia khawatirkan kita perlu tahu dulu supaya kita bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi. Nah, itu kadang-kadang udah dikomunikasikan seperti itu. Nah, terus qadarullah katakanlah seperti itu di tempat acara itu ternyata pernah terjadi seperti itu gitu ya di tempat acara itu ternyata ngulur juga waktunya. Nah, jadi eh, nggak jadi kita kesannya nggak ada komitmen gitu dengan saya pulang jam Hmm, segini gitu kan. Nah, ternyata oke. Iya, iya, iya. di waktu apa di tempat acara itu molor gitu. Hmm, 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 hmm. Oke, iya. Kalau misalnya susah banget, mentok banget ke suami, ya berarti itu komitmen yang perlu dijaga. Jadi kayak misalnya ketika terlibat di acara ya bilang kalau saya bener-bener harus pulang jam segini gitu ya. Nggak Hmm. apa-apa sih kalau menurut saya atau cari kegiatan yang skalanya mungkin tidak terlalu besar dulu, jadi lebih Nih. iya Ki. Lanjut, Izin, saya mau bertanya. nggak usah izin, boleh Ini kok. kalimat di ini biasa kalau di apa di para pejabat kelurahan gitu kalau mau apa-apa ngomongnya izin. Harus izin dulu ya, Iya, izin, berpendapat. izin jawab gitu. Jadi saya mengikuti itu izin gitu ya. Ya, assalamualaikum. Saya Farah. Eh, apa manggilnya kakak? Ada atau apa ini? Terah, kakak mau Uni Uni. terserah. Oke, Uni deh ngikutin ya. Jadi mungkin gini, pertanyaannya kita sudah bisa berusaha untuk apa ya, meyakinkan bahwa diri kita ini pede gitu ya. Udahlah, insya Allah maju gitu pede. Cuman di satu waktu ada saat kita di mana ada misalnya pertanyaan dari peserta gitu ya.
tiba-tiba tuh kita ngehang gitu otaknya, nge-lag gitu ya, kayak freeze gitu, kayak kita ini apa ya gitu. Padahal kita udah tahu Tapi sebenarnya gitu. sebenarnya tahu, harusnya tahu. Tahu, tapi tiba-tiba itu pernah gitu ngalamin seperti itu. Ini karena pribadi gitu ya. Jadi ini sebenarnya tahu, tapi kok nggak bisa membahasakannya gitu. Kok tiba-tiba kayak nge-freeze. Nah, pertanyaan itu ketika kita mengalami hal seperti itu gitu ya, bagaimana caranya untuk bisa tetap bahwa aku ini bisa, bahwa untuk mempertahankan rasa percaya diri kita gitu. Seperti itu sih pertanyaannya. Oke. Santai aja sebenarnya, santai, ingat bahwa lupa itu bagian dari karakter manusia kan ya, dari sifatnya manusia kan ya, lupa, salah gitu kan. Jadi ketika nggak bisa jawab sesuatu juga, oh iya, aku lupa. Nanti ya, nanti kok saya lupa ya, santai aja gitu. Saya juga sering kok kayak gitu, tiba-tiba lagi di depan terus kayak tadi mau ngomong apa ya? Kok saya lupa sih? Nanti ya kalau saya ingat gitu, santai aja, nggak perlu menyalahkan diri sendiri secara berlebihan karena semakin kita salahkan diri kita sendiri, semakin nggak ketemu juga jawabannya gitu kan. Semakin kita panik, semakin kita nggak ketemu juga. Jadi santai aja, bilang kalau emang lupa, bilang lupa. Kalau emang yang ditanya itu sesuatu yang kita belum tahu pun gitu ya, atau kita kayak, waduh dulu pernah dikasih tahu lagi sama ustazah, tapi kok aku lupa jawabannya. Bilang aja bahwa saya kayaknya perlu cari tahu dulu deh. Pertanyaannya bagus soalnya gitu. Jujur aja, nggak apa-apa. Itu kan manusiawi. Nggak perlu berkepanjangan nyalahin diri sendiri karena itu wajar banget kan manusia. Gitu. Mungkin untuk menambahkan lagi ya, berkaitan dengan tadi, sebenarnya masih ada kayak semacam perasaan gitu. Waktu itu pernah apa ya, semacam kayak luka batin sih kalau menurut saya dulu aku gitu ya. Jadi pernah tampil gitu ya, terus melakukan kesalahan dan itu ternyata membekas sampai sekarang itu kayak apa ya, aduh harusnya tuh aku nggak kayak gitu dulu gitu. eh itu kayak jadi semacam ketika mau tampil itu jadi kayak hantu yang mengikuti kita gitu. Itu tuh pengalaman pribadi. Maksudnya setiap aku nulis pun gitu. Ketika misalnya pernah waktu itu ada semacam pelatihan disuruh membuat jurnal gitu kan, hal apa yang selalu diingat dan menjadi apa ya, menjadi momok lah dalam kehidupan gitu. Nah itu selalu jawabannya itu, aku pernah tampil dan aku tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu. Nah ini mungkin ini jadi kesempatan terbaik nih, maksudnya bisa nggak ya aku menyelesaikan luka batin ini gitu, trauma ini gitu. Jadi kadang-kadang ketika mau ngajar pun kayak ya seperti itu, ada muncul perasaan yang aduh jangan-jangan kejadian kayak dulu lagi gitu. Gimana tuh Uni? Oke, ya itu pentingnya pertama kalau kita mau memulai sesuatu yang kita tahu kita cemas tuh kita tarik nafas dulu, bismillah dulu, baca doa dulu, terus kita kayak yakinkan ke diri sendiri bahwa kita bisa. Jadi kayak bener-bener kita sadar, nggak tiba-tiba mulai terus tiba-tiba ngeblank gitu ya, tapi kita bener-bener sadar kalau ini sesuatu yang menantang buat kita dan kita perlu melakukan persiapan ekstra. Bahkan juga dari misalnya nih kalau ngomong di depan umum terus kita deg-degan banget. Bahkan dari pakaian yang kita pakai itu ngaruh banget juga gitu. Kayak ini random banget, cuman saya bahkan kalau ngisi webinar aja pakai parfum dulu, nggak ada yang nyium selain diri sendiri. Cuma itu tuh kayak bikin lebih serius gitu misalnya. Yang kayak gitu tuh yang perintilan-perintilan penting itu penting juga menurut riset. Baju misalnya pakai kerudung yang menurut kita tuh kalau aku pakai itu tuh aku kelihatannya cantik gitu misalnya ya, dipakai gitu. Jadi kita persiapan mentalnya tuh lebih banyak kalau kita tahu itu tuh konteksnya menegangkan dan tapi penting gitu ya. Kita deg-degan tapi kita tahu kita harus melakukan itu gitu. Terus yang kedua, jangan lupa ingat-ingat pengalaman positif. Jadi kalau ada pengalaman negatif yang benar-benar masih menghantui sampai sekarang, yang bisa dilakukan sih pertama menulis tentang pengalaman tersebut biar kita trauma itu tuh semakin kita sering ceritain ke orang atau kita tulis ke rasanya akan semakin ringan gitu. Pertama cerita mungkin kita nangis gitu ya, terus lama-lama tuh mungkin udah nggak nangis tapi masih deg-degan. Lama-lama santai aja nyeritainnya.
Jadi kalau kita punya pengalaman buruk, terus kita nyeritain ke orang, udah bisa sambil ketawa-ketawa, udah bisa jadi bercandaan tuh berarti insya Allah udah nggak jadi trauma, udah berlalu lah gitu. Nah, selain menuliskan, mengingat-ingat tentang pengalaman traumanya tadi juga, yang perlu dilakukan adalah mengingat-ingat pengalaman berhasilnya gitu. Itu tadi bagian menantang pikiran-pikiran cemas. Jadi kalau kita kita cemasnya, aduh nanti kayak gitu lagi, nanti aku gagal lagi, nanti aku diketawain lagi. Coba inget deh, pernah nggak kita berhasil melakukan itu? Kemungkinan besar ada pengalaman berhasil, tapi mungkin kita lupa. Jadi kita inget-inget, pernah nggak ya aku berhasil? Ternyata baik-baik aja. Ternyata respons orangnya mungkin nggak mesti yang kayak berhasil bagus banget gitu ya, tapi paling nggak netral, nggak ada yang komentar-komentar jelek. Oh pernah kok, oh, ya udah, berarti aku ingatnya itu aja gitu. Dan ingat bahwa kita udah bukan orang yang ketika kejadian traumatis itu terjadi. Mungkin misalnya itu terjadi ketika kita masih kecil atau masih remaja misalnya ya. Oh enggak kok, aku sekarang udah bertumbuh. Aku sekarang udah lebih banyak jam terbangnya, udah lebih banyak latihannya gitu. Jadi ingat-ingat perubahan yang kita lakukan gitu. Itu sih beberapa hal yang bisa dicoba sambil terus berlatih karena kalau kita banyak pengalaman-pengalaman berhasil, kita coba terus berhasil, terus kita ingatkan, oh ya ternyata aku bisa. Nanti ada lagi kesempatannya, coba berhasil bisa gitu. Itu akan ngurangin intensitas pengalaman negatifnya juga. Begitu. Semangat juga untuk Ustazah Farah. Ya, terima kasih Uni. Tapi yang tadi disampaikan kalau mau tampil pakai sepatu yang kita sukai, memang sih kayak misalnya ketika saya tampil pakai pink itu kayak lebih pede gitu. Itu emang sangat membantu sih. Karena saya suka pink gitu. Jadi ketika mau mau ada sesuatu acara diminta jadi MC misalnya, memang sangat membantu sih kalau misalnya saya pakai outfit yang berwarna pink, pakai ininya pink semua gitu. Jadi ya itu memang sangat mempengaruhi. Baik, jazakillah khair ya, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Nah, ini mau apa namanya? Mau tanya. Jadi saya ini ya saya kenalin dulu ya.